Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai konsep MVC dalam framework Laravel. Adapun pembahasan kali ini yaitu dimulai dari konsep dasar model view controller atau MVC, alur kerja model view controller pada framework Laravel, dan pembuatan serta penggunaan model view controller pada framework Laravel. Konsep MVC atau yang disebut dengan model view controller terdapat di berbagai framework pemrograman, baik berbasis desktop maupun berbasis web. Salah satunya adalah dalam pemrograman PHP berbasis web yang menggunakan framework Laravel. Yang pertama akan kita bahas adalah model. Model merupakan bagian dari MVC yang berfungsi sebagai penghubung dengan basis data atau bisa dikatakan juga bahwa model adalah penghubung setiap alur program yang berinteraksi atau bertransaksi dengan data di dalam database. Lalu yang kedua, ada view. View merupakan bagian dari MVC yang bertugas untuk menangani tampilan user interface. Jadi segala sesuatu yang akan tampil pada konten web akan dibuatkan pada view. Konsep view pada Laravel berhubungan erat dengan root yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Lalu yang ketiga, controller. Controller merupakan bagian yang menjembatani antara model dan view. Controller berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke halaman web. Controller hanya sebuah kelas yang mengekstend kelas controller. Akan tetapi, akan lebih mudah jika dapat melihat anatomi dari controller ini. Berikutnya, kita akan bahas mengenai alur proses konsep MVC dalam pemrograman Laravel. Berikut adalah alur kerja MVC untuk website yang bersifat statis atau belum menggunakan database di dalamnya. Pertama kali, user akan mengisi URL dengan menggunakan web browser. Kemudian, URL tersebut akan diidentifikasi oleh root untuk memastikan bahwa URL yang dimasukkan oleh user sudah terdaftar dalam root. Jika URL yang diminta sudah terdaftar, maka root akan mengirimkan user request-nya kepada controller. Dan controller akan memilih view sesuai dengan user request yang dikirimkan oleh root. Kemudian, view akan menampilkan konten atau halaman yang diminta oleh user. Ini untuk alur MVC dalam website yang bersifat statis. Sedangkan untuk alur kerja MVC untuk website yang bersifat dinamis atau yang sudah menggunakan database dalam kontennya adalah sebagai berikut. Sama halnya seperti alur kerja website statis, pertama kali user akan mengisi URL dengan menggunakan web browser, kemudian URL request tersebut diidentifikasi oleh root untuk memastikan bahwa URL yang dimasukkan oleh user sudah terdaftar dalam root. Kemudian root akan mengirimkan user request-nya tersebut kepada controller. Kemudian controller akan memeriksa apakah konten atau halaman yang diminta tersebut terdapat data yang diambil dari database. Kemudian, controller akan meminta kepada model untuk menyampaikan data request dari user. Berdasarkan data request tersebut, model akan melakukan transaksi dengan database. Request yang dimaksud bisa berupa create, read, update, dan delete atau yang sering disebut dengan istilah CRUD, CRUD. Kemudian setelah model mendapatkan data dari database, model akan mengirimkan data responnya kepada controller. Ya. Kemudian controller akan menyampaikan data responnya yang sudah didapatkan dari model kepada view dengan memilih view-nya. Kemudian view-nya tersebut akan menampilkan konten beserta halaman dan datanya kepada user. Jadi itulah alur kerja daripada model view controller atau MVC dalam pemrograman PHP dengan menggunakan framework Laravel.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat model view dan controller serta implementasinya dalam pemrograman PHP dengan framework Laravel. Untuk membuat konsep MVC atau model view controller pada pemrograman PHP dengan menggunakan framework Laravel, kita bisa menggunakan aplikasi terminal ataupun command prompt yang terdapat di Windows masing-masing. Baik, sekarang kita akan coba bagaimana cara membuat model dan view controller dengan menggunakan command prompt. Pertama kali kita buka dulu aplikasi command prompt-nya atau aplikasi terminalnya dengan mengetikkan cmd pada run. Lalu kita masuk dulu ke dalam project folder tempat kita membuat projectnya. Kita ganti dengan menggunakan change directory, xampp, htdocs, laravel, sia. Yang ini mengartikan bahwa nanti kita akan membuat model view dan controllernya yang akan disimpan di dalam folder project Laravel sia. Oke, pertama kali yang akan kita coba buat adalah model, ya. Jadi untuk membuat model dalam framework Laravel dapat digunakan dengan menggunakan terminal ataupun command prompt dengan memasukkan perintah PHP artisan, ya. Jadi bentuk umum atau format penulisannya dalam pembuatan model maupun view maupun controller, ya, dalam Laravel bentuknya seperti ini: PHP spasi artisan spasi make titik 2 model. Nah, ini kita bentukkan bahwa kita mau membuat sebuah model, lalu nama modelnya. Nah, teman-teman, di sini yang harus diperhatikan adalah ketika kita menentukan penamaan model atau istilahnya yang disebut dengan konvensi, ya. Jadi pada saat kita membuat nama model, baik nama model, nama view, dan nama controller, itu sebaiknya atau dianjurkan dengan menggunakan huruf kapital di awalnya. Ya, jadi jika nama modelnya atau nama view dan nama controllernya terdiri dari dua kata, maka kita bisa menempatkan masing-masing katanya itu di depannya dengan menggunakan huruf kapital. Contoh, kita mau buat sebuah model dengan nama data mahasiswa. Maka kita buat penulisannya seperti ini. Ya, jadi huruf D-nya itu besar dan huruf M-nya besar. Ini untuk yang disebut dengan penentuan nama daripada model, view atau control, atau istilahnya adalah konvensi. Sama halnya seperti yang nanti kita terapkan dalam penggunaan atau pembuatan nama view dan controller. Namun jika nama modelnya itu tertulis satu kata saja, maka cukup dengan menggunakan seperti ini. Ya, huruf awalnya saja yang dibuat seperti kapital. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah model baru, ya, dengan nama model mahasiswa. Perintahnya adalah PHP spasi artisan spasi make.2 model spasi mahasiswa. Ya, jadi make.2 model itu kita mengidentifikasikan PHP artisannya bahwa kita mau membuat sebuah model baru dengan nama mahasiswa. Lalu kita tekan enter. Nah, jika ada notifikasi model create successful, nah ini artinya bahwa model sudah bisa digunakan atau sudah dibuat di dalam project Laravel kita. Nah, sekarang kita lihat apakah bentuknya itu seperti apa sih model gitu ya. Sekarang kita buka Visual Studio Code-nya atau kode editornya. Nah, ini kita buka dulu, lalu kita open folder tempat project kita disimpan. Tadi saya simpan di Laravel sia. Nah, untuk posisi penyimpanannya model itu, ya, terdapat di dalam folder app, ya. Lalu di sini. Nah, ini modelnya. Jadi untuk di Laravel tidak ada tempat untuk folder penyimpanan model, namun ditentukan oleh Laravelnya itu ditempatkan di dalam folder app. Nah, ini model yang tadi barusan kita buat. Hasilnya adalah seperti ini saja. Ya, nanti dimana model ini bisa kita masukkan beberapa function-function yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Oke, lalu
cara penggunaannya bagaimana sih gitu ya? Cara penggunaan model. Nah, biasanya penggunaan model sudah pasti akan digunakan ketika kita berinteraksi di dalam dengan database ya, atau kita mau menampilkan sebuah konten web yang terdapat data yang diambil dari database. Nah, untuk penggunaan atau pemanggilan model ini dilakukan sudah pasti dengan pada saat berinteraksi dengan basis data, baik pada saat menampilkan, menambahkan, mengubah dan menghapus data pada database. Nah, pada Laravel, proses tersebut tersimpan di dalam satu file controller. Nah, gitu teman-teman. Jadi, untuk pemanggilannya itu nanti biasanya kita menempatkannya itu adalah di controller. Nah, oleh karena itu, berikutnya kita akan coba dulu membuat controller, ya, controller untuk si mahasiswa. Oke, sama halnya seperti pembuatan model, ya, pembuatan controller dalam Laravel juga digunakan dengan menggunakan PHP artisan yang terdapat di dalam terminal. Nah, bentuk umumnya hampir sama tadi ya, cuma bedanya kalau model kita menggunakan Make-2 model, sedangkan untuk pembuatan controller kita menggunakan nama atau format Make controller ya, dengan konvensi yang sama ya. Oke, sekarang kita coba dulu kita buat controller baru ya dengan nama di sini contohnya adalah latihan controller. Jadi kita ketikkan PHP artisan make controller. Nah, ini kita masukin controller, penulisannya hati-hati ya. Lalu nama controllernya apa? Untuk latihan controller. Nah, gini ya. Nah, teman-teman, perbedaannya apa sih gitu ya? Di sini kenapa yang model kok nggak pakai model mahasiswa gitu ya, atau mahasiswa model, sedangkan di controller kita menggunakan latihan controller. Nah, ini perbedaannya adalah dengan kita memasukkan controller ya, jadi dapat memudahkan kita untuk menentukan bahwa ini adalah controller untuk si mahasiswa gitu ya. Contoh kita buat di sini, kita samakan dengan model yang di atas, di sini mahasiswa gitu ya. Nah, di sini artinya bahwa mahasiswa kontrol ini adalah berupa controller, berbeda dengan model yang ada di atasnya seperti itu. Ya, jadi untuk memudahkan kita menentukan bahwa ini model atau controller gitu ya, atau view. Nah, kalau view itu biasanya dibedakan di akhirnya itu ada blade ya, ada pakai .blade.php. Oke, sekarang kita coba dulu kita buat controller baru ya, kita coba ganti dengan menggunakan mahasiswa controller. Perintahnya adalah php artisan make controller mahasiswa controller. Kita enter. Nah, sama gitu ya. Jadi ada notifikasi daripada si terminalnya controller create successful, yang menartikan bahwa controller sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita lihat di mana sih posisi penyimpanannya gitu, atau kompilasinya disimpan di mana di dalam project Laravel kita. Untuk controller disimpan di dalam folder app, lalu ada http dan ada controller. Nah, disinilah hasil controllernya itu disimpan. Contoh tadi kita buat dengan nama mahasiswa controller. Nah, ini. Nah, nanti ini kita akan masukkan beberapa function ya, beberapa function yang berhubungan dengan view-nya nanti ya. Ada function index, kalau misalkan sudah menggunakan data berarti kita menggunakan function create atau tambah gitu ya. Ada update, ada delete, semuanya ada di kita masukkan functionnya atau perintahnya di sini ya, dengan controller. Nah, kemudian tadi kita coba bagaimana sih cara pemanggilannya ya, cara pemanggilan modelnya itu di dalam controller. Kita disebutkan bahwa untuk memanggil model kita masukkan di dalam controller. Nah, caranya kita tinggal menuliskan perintah untuk memanggil modelnya itu, yaitu misalkan kita buat di sini index gitu ya. Caranya tinggal kita masukin, kita sudah punya public function, misalkan public function index misalkan gitu ya. Ini oke. Nah, di sini cara manggilnya adalah kita membuat sebuah variabel baru ya. Variabel namanya kita buat mhs sama dengan app /mahasiswa. Nah, titik dua all. Nah, ini ya. Jadi perintah
variabel mahasiswa atau dolar mahasiswa ini sama dengan app mahasiswa. Nah, disinilah perintah untuk memanggil atau menggunakan model mahasiswa yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi ini artinya kita bawa nanti untuk menghubungkan atau berinteraksi dengan tabel mahasiswa seperti itu ya di dalam sebuah database. Nah, untuk all-nya ini apa? Untuk all-nya ini artinya kita memanggil semua data. Nanti untuk perintah filter, untuk perintah selectnya, ada filternya, semuanya kita buatkan di query-nya yang ada di functionnya masing-masing seperti itu. Nah, tapi untuk dasarnya kita pada pemanggilannya adalah dengan perintah seperti ini. app mahasiswa ini adalah fungsi untuk memanggil atau menggunakan model mahasiswa di dalam framework Laravel. Nah, variabel mahasiswa ini apa sih gitu kan? Ini hanya untuk membuat variabel baru alias ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan perintah ini, ya kita cukup dengan menggunakan perintah variabel mahasiswa yang sudah sebagai pengganti atau perwakilan daripada perintah ini. Nah, itu adalah contoh atau bagaimana cara penggunaan model di dalam framework Laravel. Berikutnya kita akan membuat view. Nah, di sini ada perbedaan ya, ada perbedaan antara pembuatan view dengan pembuatan model dan controller. Nah, untuk pembuatan view ini kita nggak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan terminal atau command prompt, namun kita cukup dengan membuat sebuah file baru, ya, membuat sebuah file baru yang disimpan di dalam folder resource. Ya, di sini ada folder resource, lalu ada ada folder view. Nah, di sini kita buat satu buah file baru, ya, yang nanti isinya apa sih gitu kan? Folder view ini berisi semua konten-konten atau tampilan-tampilan atau template, ya, template-template yang nantinya akan ditampilkan kepada user di dalam web browsernya. Nah, ini caranya cukup mudah. Kita tidak perlu menggunakan command prompt, tapi cukup dengan membuat file baru, ya. Caranya tinggal klik kanan, lalu ada klik new file. Nah, jangan lupa pada saat kita mau membuat sebuah view, syaratnya adalah kalau di Laravel dengan menggunakan ekstensi .blade.php. Contoh, kita mau buat sebuah view baru atau tampilan baru, interface baru dengan nama mahasiswa. Mahasiswa tambahkan .blade.php. Nah, seperti ini. Ya, jadi kosong nih. Ya, kemudian kita bisa masukkan perintahnya nanti di dalam sini, ya. Ini. Oke, coba kita masukin HTML. Nah, ini kita masukin misalkan judulnya halaman mahasiswa. Nah, di sini kita masukin perintahnya misalkan H2 ini adalah halaman mahasiswa, misalkan seperti itu. Ya, ini kita buat dulu. Nah, jangan lupa kita save. Lalu pemanggilannya gimana? Nah, sama seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan 1 sebelumnya, bahwa untuk menampilkan datanya ini nanti atau menampilkan kontennya kita bisa setting di rootnya. Nah, berikutnya kita coba setting di rootnya. Kita buka di root, ya, folder root, ada web.php di sini. Lalu coba kita masukkan perintah. Ini contoh yang sudah ada. Root, _2 get. Misalkan tadi kita masukkan perintahnya adalah mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa, functionnya apa? Oke, root get function. Ini kita begini kan? Ya, lalu kita tulis return. Nah, di sini pemanggilannya ya, pemanggilan view-nya return view. Nah, ini artinya kita memanggil view dengan nama mahasiswa misalkan. Berarti kita manggilnya adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa. Nah, teman-teman di sini harus diperhatikan adalah pada saat kita pemanggilan view di sini, pastikan yang di dalam folder resource view-nya ini ada, ya. Kita nggak perlu masukin .blade.php,
Ya, tapi tunggu pemanggilan namanya saja, yaitu mahasiswa. Kita akan panggil tampilan ini nanti, ya. Nah, kita panggil, hasilnya akan seperti ini. Nah, terus kita coba ini kita coba jalankan fungsinya. Jadi kita root get mahasiswa, artinya ketika kita mengakses di URL-nya dengan menambahkan mahasiswa, maka fungsi yang akan dijalankan adalah return pemanggilan view mahasiswa. Ya, sekarang kita coba dulu, kita jalankan Firefox-nya. Oke, sebelum kita jalankan, kita aktifkan dulu service Apache-nya ya. Kita jalankan dengan menggunakan PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Nah ini, jadi menandakan bahwa servernya sudah aktif. Kita masukkan 127.8000. Oke, lalu, nah ini kan awalnya kita masukin misalkan mahasiswa. Enter. Nah ini, ya, jadi ini merupakan hasil tampilan daripada view yang kita buat tadi. Ya di sini. Ya, jadi view ini ada tampilan mahasiswa, misalkan tambahkan program studi sistem informasi akuntansi. Ya, di save, lalu kita refresh di sini. Maka nanti akan menyesuaikan. Ya, nah inilah. Ya, jadi ini merupakan bagaimana cara kita membuat model. Tadi kita sudah membuat model, ya. Untuk model tadi disimpan di sini, ya, ini modelnya di mahasiswa. Lalu membuat controller, ini membuat controller di dalam folder controller. Tadi mahasiswa controller kita buat. Lalu di sini untuk membuat view, ya, ini hasil tampilan view. Tadi, namun di sini untuk penggunaan model belum bisa kita tampilkan. Kenapa? Karena kita belum menggunakan data dalam database. Nah, untuk perintahnya kita bisa menggunakan PHP Artisan model mahasiswa. Untuk controller kita bisa menggunakan PHP Artisan controller. Cukup sekian pembahasan pertemuan kedua dari saya tentang konsep MVC atau Model Field Controller. Berikutnya akan kita bahas mengenai implementasi HTML di dalam framework Laravel.